Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada malam hari, bulan menggantung tinggi, dan bintang memenuhi langit. Namun dari pantulan air sungai, bintang-bintang terlihat ada cahaya 9 warna yang berlama-lama di antara mereka, dan cahaya tersebut sangatlah mempesona. Tanda-tanda abnormal telah muncul di langit, yang berarti tubuh ilahi akan turun. Di puncak kota kekaisaran di dalam 9 provinsi, seorang lelaki tua berpakaian emas berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan dia memandang ke langit malam. Di belakangnya ada puluhan ribu ahli dari kota kekaisaran, dan mereka semua berlutut seolah-olah menunggu perintah. Bas-bas. Tiba-tiba cahaya memadat, dan membentuk petir 9 warna. Petir tersebut menyambar ke bawah, itu dari atas sungai bintang-bintang dan langit. Pada saat itu, malam yang gelap pun seketika saja menjadi sangat cerah. Bahkan sebelum sambaran petir terjadi, tanah sudah bergemuruh dan bergetar dengan keras. Tapi di saat petir 9 warna itu bertabrakan dengan tanah, itu tidak menimbulkan kerusakan yang mengerikan. Justru sebaliknya, petir itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, dunia diselimuti oleh malam sekali lagi. Langit malam yang belumnya cerah, kini menjadi agak gelap. Seolah-olah beberapa esensi penting telah dihapus, dan malam yang tenang sebelumnya telah dikembalikan. Mata lelaki tua itu sangat terang, dan tubuhnya yang bersemangat bahkan menjadi gemetar. Dia kemudian menunjuk ke lokasi di mana petir itu mendarat. Di dalam perbatasan Provinsi Azure, bawa semua bayi yang lahir malam ini kembali ke kota kekaisaran, ucap lelaki tua tersebut. Siap tuan, jawab bawahannya. Tanggapan seperti guntur beresonansi melewati cakrawala, dan puluhan ribu ahli dari kota kekaisaran menuju ke Provinsi Azure. Mereka bersumpah untuk mencari tubuh ilahi, dan memberikannya ke istana kekaisaran untuk digunakan. Setelah kejadian itu, waktu berlalu begitu saja. 5 tahun berlalu dengan sekejap, dan meskipun orang masih ingat dengan adegan yang menakutkan pada tahun itu, tapi tidak ada orang yang tahu tindakan istana kekaisaran. Di dalam perbatasan Provinsi Azure dari 9 provinsi, dan di antara banyak sekolah, sekolah Azure Dragon adalah salah satunya. Hari ini, sekali lagi, itu adalah perekrutan murid tahunan untuk sekolah Azure Dragon. Di sana ada banyak lautan manusia di luar sekolah tersebut. Setiap saat, orang tersibuk adalah murid pelataran luar. Semua tanggung jawab penerimaan untuk sekolah ini, ternyata merekalah yang memikirkan semua itu. Murid pelataran luar, mereka adalah orang-orang yang melakukan tugas-tugas sulit dan tanpa pamrih. Tidak hanya posisi mereka yang terendah di sekolah, tapi mereka juga dipandang rendah oleh orang luar. Alasannya itu, sangatlah sederhana. Jika mereka adalah murid pelataran luar, itu berarti bakat mereka tidaklah mengerikan. Dan sepanjang hidup mereka, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk memiliki prestasi besar. Jadi secara alami, mereka akan terus dihina. Woi, apa-apaan sikapmu ini? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Seorang wanita yang mengenakan pakaian yang cantik, serta membawa seorang anak laki-laki saat ia menunjuk, dan berteriak keras kepada seorang pria muda. Aku benar-benar minta maaf, sekarang sudah terlambat, dan sekolah akan segera tutup. Tolong kembalilah esok hari, jawab pria muda itu. Wajah lembut pemuda itu masih muda dan lembut. Tetapi di antara kedua alisnya, dia memiliki sedikit semangat kepahlawanan. Dia dipanggil Chu Feng. Pada tahun ini dia berusia 15 tahun, dan dia adalah salah satu dari puluhan ribu murid pelataran luar di sekolah Azure Dragon. Meskipun dia adalah murid pelataran luar, Chu Feng berbeda dari yang lainnya. Dia tidak merasa rendah diri terhadap orang lain, dan dia juga tidak mau merendahkan dirinya sendiri. Dia tidak merasa takut atau khawatir saat memperlakukan orang lain, dan dia terlihat sangat tenang.
Apa? Kembali esok hari? Apakah kamu pikir aku ini idiot? Ini adalah pegunungan, lalu kami akan tidur di mana? Sebaiknya kamu harus mengatur tempat tinggal untukku, atau aku akan mencari atasanmu, balas wanita itu yang tidak mendengarkan, dan tidak mempedulikannya. Dia bahkan berani menjambak pakaian Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu bertemu dengan masalah? Tanya seseorang. Tapi pada saat itu juga, suara yang manis bisa didengar. Melihat ke arah itu, ternyata ada seorang wanita muda yang mengenakan jubah ungu yang sedang berjalan. Meskipun ada senyum tipis di wajahnya, tetapi tampak matanya terlihat galak saat menatap wanita tua itu dengan erat. Ketika dia melihat wanita muda itu, warna wajah wanita tua itu langsung berubah, dan ekspresi ketakutan yang kuat memancar keluar darinya. Itu bukan karena hal lain, itu hanya karena perempuan muda itu mengenakan jubah ungu, dan itu adalah tanda bahwa dia adalah murid pelataran dalam. Wanita tua itu secara diam-diam mengutuk, karena dia mengira kalau dia bisa menggunakan statusnya untuk mempersulit lelaki muda di depannya. Siapa yang akan mengira bahwa pria muda yang biasa-biasa saja di depannya itu mendapat dukungan dari seorang murid dalam? Itu karena, murid-murid dalam adalah eksistensi yang tidak bisa dia sakiti. Oh, bukan apa-apa, itu bukanlah apa-apa. Aku hanya menanyakan beberapa hal darinya, jawab wanita tua itu yang menjelaskan sambil tersenyum. Perempuan muda itu memelototinya, dan hanya mengatakan satu kata, "Enyahlah." Pada saat itu, tubuh wanita tua itu tidak bisa membantu, tetapi gemetar, bahkan wajahnya sudah pucat. Tapi tampaknya dia tidak ragu sama sekali. Dia segera menarik anaknya, dan cepat-cepat pergi dari sana. Di bawah kepanikannya sendiri dia bahkan sampai tersandung, dan hal itu membuatnya terlihat sangat ceroboh. Melihat hal itu, Chu Feng yang tak berdaya hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sopan kepada wanita muda di sebelahnya. "Terima kasih banyak Chu Yue," ucap Chu Feng. "Tidak perlu bersikap sopan, kita ini keluarga kan?" balas Chu Yue yang agak tidak senang. Dia benar, mereka memanglah keluarga. Mereka berasal dari keluarga yang sama, yaitu keluarga Chu. Chu Yue adalah sepupu Chu Feng dari garis kakak ayah Chu Feng, dan dia hanya 1 tahun lebih tua dari Chu Feng. Namun Chu Yue sudah lulus ujian murid dalam 3 tahun yang lalu, dan akhirnya menjadi murid dalam. Kekuatan dia saat ini, itu berada di tingkat 4 dari alam roh. Kita harus mengikuti aturan sekolah, kata Chu Feng sambil tersenyum cerah. Yang dia maksud dengan mengikuti peraturan sekolah adalah, yaitu menghormati yang lebih tua, atau menghormati murid pelataran dalam. Melihat Chu Feng berperilaku seperti itu, hati Chu Yue merasa sakit. "Chu Feng, apakah kamu masih tidak akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini? Atau apakah kamu masih belum mencapai tingkat ketiga dari alam roh?" tanya Chu Yue. Chu Feng tidak menanggapinya, dan hanya senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa maksud dari senyumannya itu. Melihat hal itu, Chu Yue melepas tas dari pinggangnya, dan kemudian meletakkannya di tangan Chu Feng. "Sempurnakanlah ini. Mungkin itu akan membantumu untuk menembus tingkat ketiga," ucap Chu Yue. Chu Feng segera membuka tas itu dan seketika saja energi spiritual yang kuat dipancarkan darinya. Saint Spirit Grace yang cerah yang berkilau, transparan, dan seukuran jari itu diletakkan di dalamnya. "Chu Yue, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya," ucap Chu Feng buru-buru mengembalikannya kepada Chu Yue. Saint Spirit Grace itu seperti obat mujarab untuk pelatihan bela diri, dan itu sangatlah berharga. Benda itu memiliki kegunaan yang tak ada habisnya, bagi mereka yang saat ini berada tahap di alam roh. Untuk meningkatkan kecepatan latihan mereka, keluarga Chu akan menambah 1 Saint Spirit Grace kepada anggota keluarga Chu setiap tahunnya. Karena Chu Yue juga ditambahkan oleh keluarga, tapi dia malah tidak menggunakannya, dan memberikannya kepada Chu Feng.
Tapi Chu Feng sendiri sangat sungkan, jadi dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Ketika aku mengatakan kalau aku memberikannya kepadamu, maka kamu harus mengambilnya. Kamu adalah adik laki-lakiku, ucap Chu Yue dengan agak kesal. Oh, kapan kamu menjadi begitu murah hati, dan bahkan mulai memberikan Saint Spirit Grace kepada orang-orang? Balas Chu Feng. Bukankah aku ini juga adikmu? Dan secara kebetulan, aku hampir menembus ke tingkat 4 dari alam roh. Bagaimana kalau kamu memberikan Saint Spirit Grace itu kepadaku, ucap seseorang. Seorang pria muda sekitar usia Chu Feng berjalan mendekati mereka, dan dia juga mengenakan pakaian para murid dari pelataran dalam. Dia dipanggil Chu Zhen, dan dia juga dari keluarga Chu. 5 tahun yang lalu, dia memasuki sekolah Azure Dragon bersamaan dengan Chu Feng. Dan dia juga menjadi murid dalam pada 2 tahun yang lalu. Chu Zhen, kamu sudah menembus tingkat 3 dari alam roh, dan berhasil mengembangkan energi spiritual. Bahkan jika kamu tidak memiliki Saint Spirit Grace ini, kamu masih dapat naik tingkat dengan cepat, balas Chu Yue. Tapi karena Chu Feng belum memadatkan energi spiritualnya, jadi Saint Spirit Grace ini lebih penting baginya. Akhirnya Chu Yue secara paksa meletakkan Saint Spirit Grace ke tangan Chu Feng. Kamu benar, tetapi sayangnya dia tidak menginginkannya. Chu Zhen membuka tangannya dan mencibir. Siapa bilang aku tidak menginginkannya, balas Chu Feng. Tapi kemudian Chu Feng dengan ringan tersenyum, dan tanpa ragu memasukkan Saint Spirit Grace ke dalam sakunya sebelum berkata, Chu Yue, aku akan meminjam Saint Spirit Grace ini. Suatu saat nanti aku akan mengembalikannya 2 kali lipat, ucap Chu Feng. Oke, balas Chu Yue. Melihat bahwa Chu Feng menerimanya, Chu Yue tampak senang. Jadi dia hanya menjawab secara acak, dan tidak peduli apakah Chu Feng akan mengembalikannya atau tidak. Jika kamu mengambilnya, mengapa harus mengembalikannya? Memberikan Saint Spirit Grace ini untuk kamu gunakan, sepertinya ini akan sia-sia. Wajah Chu Zhen terlihat sangat jelek saat dia berkata. Chu Feng hanya tersenyum dan mengabaikannya, dan dia kemudian berkata kepada Chu Yue. Chu Yue, aku akan berpartisipasi dalam ujian murid dalam tahun ini, ucap Chu Feng. Jika kamu bisa lulus ujian murid dalam, aku akan memberikan Saint Spirit Grace tambahan tahun ini kepadamu, ucap Chu Zhen sambil menatap Chu Feng dengan jijik. Oh, apakah itu benar? Balas Chu Feng yang tidak benar-benar percaya. Biarkan Chu Yue yang menjadi saksinya. Tetapi bagaimana jika kamu tidak bisa melewatinya, ucap Chu Zhen. Oh, biarkan Saint Spirit Grace yang aku dapatkan tahun ini akan menjadi milikmu, balas Chu Feng. Meninggalkan kalimat itu di belakang, Chu Feng terus menceburkan diri ke dalam pekerjaan para murid pelataran luar. Chu Zhen, kita kan keluarga, kenapa kamu selalu mempersulit Chu Feng? Ucap Chu Yue sambil menatap Chu Zhen dengan jengkel. Keluarga, Chu Yue, kamu harusnya tahu, bahwa Chu Feng bukanlah bagian dari keluarga Chu. Setelah memasuki sekolah selama 5 tahun, dia masih belum lulus ujian murid dalam. Dia benar-benar memalukan keluarga Chu. Dalam seluruh keluarga Chu, siapa sih orang yang menyukainya? Hanya kamu yang memperlakukannya dengan baik, dan kamu bahkan memberikan Saint Spirit Grace-mu sendiri kepadanya untuk dia gunakan, ucap Chu Zhen yang benar-benar tidak mengerti jalan pikiran Chu Yue. Kamu benar-benar bodoh, balas Chu Yue dengan agak marah. Setelah memelototinya sejenak, dia kemudian berjalan pergi. Di sisi lain, Chu Zhen Hanis tersenyum. Tampaknya dia benar-benar bahagia. Meskipun dia tidak mendapatkan Saint Spirit Grace milik Chu Yue, tapi dia tahu bahwa tahun ini Saint Spirit Grace milik Chu Feng pasti akan menjadi miliknya. Menjelang malam, di tempat peristirahatan bagi para murid pelataran luar, suasananya sangat gelap sekali. Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang terlihat sangat lelah, dan mereka tidur sangat awal.
Tapi hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidurnya, dan mengeluarkan Saint Spirit Grace yang diberikan Chu Yue sambil bergumam, "Aku harap Saint Spirit Grace ini dapat membuatmu kenyang." Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya. Ia segera menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya, dan kemudian melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya, dan bahan itu kemudian menyatu dengan dantiannya. Dantian secara umum diterjemahkan sebagai lautan Qi, atau hanya pusat energi. Dantian adalah pusat aliran fokus Qi, yang merupakan titik fokus penting untuk meditasi serta teknik bela diri, dan juga sangat penting dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng, itu seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Jika kamu melihat melalui kulitnya, kamu akan menemukan di bagian dalam dantian Chu Feng ada gumpalan petir yang menghuni di sana. Gumpalan petir itu memiliki 9 warna, dan setiap warnanya itu seperti binatang petir yang besar. Gumpalan petir itu memancarkan aura yang mengerikan, dan bukan berasal dari dunia ini. Chu Feng sebenarnya bukan berasal dari keluarga Chu, dan dia adalah putra angkat dari Chu Yuan. Sedangkan Chu Yuan sendiri, dia adalah tetua kelima di keluarga Chu. Karena statusnya itulah, ini menyebabkan Chu Feng selalu dikucilkan dan dipermalukan saat dia masih kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chu. Karena itulah Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan, dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatannya. 5 tahun yang lalu Chu Feng berusia 10 tahun, dan itu adalah usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Si Chu Feng pada waktu itu memiliki banyak harapan untuk pelatihan, karena dia merasa bahwa waktu untuk membuktikan dirinya pun telah tiba. Namun dia tidak akan pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azure Dragon selama 1 bulan, kilat akan menyerang tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungannya. Karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Dalam 2 bulan yang singkat, dia sudah berada di tingkat kedua dari dunia roh. Kecepatan itu benar-benar abnormal, dan karena itu Chu Feng tidak berani menceritakannya kepada siapapun, sehingga dia menyembunyikan kekuatannya dan melanjutkan pelatihannya. Tapi adegan yang bagus itu tidak bertahan lama. Namun di saat Chu Feng berpikir kalau dia menjadi seorang yang jenius, tiba-tiba saja perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itulah, ini membuat kultivasinya berhenti. Karena kultivasinya tidak bisa naik, dan ia dicap memiliki bakat paling memalukan seumur hidup. Bas-bas. Pada saat itu, rumput suci roh di tangan Chu Feng sedang disempurnakan, dan diserap oleh dantiannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat, dan bahkan melebihi akal sehat. Karena biasanya dengan kekuatan Chu Feng, itu dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Saint Spirit Grace. Namun saat melihatnya sekarang ini, itu sudah setengah jalan disempurnakan setelah beberapa saat. Lalu dantian Chu Feng yang terasa seperti goa yang tidak pernah berakhir, itu juga memiliki perasaan kenyang. Bas-bas. Tiba-tiba saja cahaya melayang di atas tangan Chu Feng, dan separuh lainnya dari Saint Spirit Grace langsung menghilang. Kemudian pada saat yang sama, semuanya berubah di dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir itu pun saling bersaut-sautan satu sama lain. Benda itu pun buru-buru bergerak, dan itu benar-benar kondensasi. Hingga akhirnya, benda itu berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk sendiri, energi spiritual yang tak berujung melonjak keluar darinya, dan itu seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Segera, benda itu pun meresap ke seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya, dan ada jejak kilat di dalam matanya. Segera, ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya.
Aku berhasil. Setelah 5 tahun, aku akhirnya berhasil, ucap Chu Feng yang sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidurnya, dan saat dia berjalan, dia segera mengukur tubuhnya. Dalam perjalanan budidaya bela diri, alam yang dikenal adalah sebagai berikut. Roh, asal, dalam, dan surga. Itu adalah 4 bidang besar, dan setiap bidang dibagi menjadi 9 tingkatan. Level 1 dari dunia spirit atau roh. Intinya adalah melatih tubuh fisik dengan metode khusus, dan meningkatkan kekuatan. Tetapi setelah mencapai tingkat kedua dari dunia roh atau spirit, seseorang harus menggunakan cara untuk menyingkat energi spiritual. Hanya orang-orang yang berhasil memadatkan energi spiritual di dantian mereka sajalah, yang benar-benar dapat memulai langkah mereka dalam kultivasi bela diri. Tubuh Chu Feng juga sudah berubah, dan itu membuatnya tidak dapat mengembun energi spiritual. Divine Lightning dalam dantiannya, itu seperti 9 binatang buas yang sedang kelaparan. Lalu energi spiritual yang dipadatkan oleh Chu Feng, itu akan selalu ditelan oleh petir ilahi itu. Tapi dia tidak menyerah, itu karena dia mengetahui bahwa meskipun petir ilahi menelan energi spiritualnya, tapi itu masih ada batasannya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia masih bisa mengisinya kembali. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhku, dan seolah-olah itu akan menerobos tubuhku, gumam Chu Feng. Perasaan ini sungguh tak terbayangkan oleh Chu Feng. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa petir ilahi itu akan langsung mengembun menjadi pil dan menempati tempat di dantiannya. Energi spiritual yang diberikan petir ilahi juga sangat padat, dan bahkan itu di luar imajinasinya. Dia sendiri tahu bahwa dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak dapat menyingkat energi spiritual yang kuat ini. Alasan mengapa dia bisa adalah, itu karena petir ilahi itu. Bas-bas. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku, dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir ilahi saat ini sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan dia tiba-tiba saja menerobos lagi ke tingkat 4 dari dunia roh atau alam spiritual. Apakah masa-masa sulit telah berhenti, dan masa-masa indah akan datang? Pikir Chu Feng. Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya, dan dia merasakan bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya ini setara 5 tahun penderitaannya. Karena terus-menerus menembus 2 tingkat, metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya telah kembali. Dia menggunakan tatapan tajamnya untuk melihat ke arah pelataran dalam, dan kemudian bergumam. Chu Zhen, aku akan mengambil Saint Spirit Grace milikmu, gumam Chu Feng. Rekrutmen murid sekolah Azure Dragon, itu hanya terjadi setahun sekali. Dan setiap kali perekrutan, itu hanya berlangsung selama 10 hari saja. Setelah 10 hari, ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun, dia juga akan berpartisipasi. Lokasi ujiannya adalah Istana Bawah Tanah yang cukup besar. Di dalam aula utama Istana Bawah Tanah, jumlah orang yang ikut serta itu seperti lautan, dan kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada di tingkat ketiga dari alam spiritual, karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam ini, itu mengharuskan seseorang untuk setidaknya berada di tingkat ketiga untuk lulus. Namun ada juga sebagian kecil murid di tingkat kedua, dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam ujian tersebut. Memang ada orang-orang seperti itu setiap tahunnya, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir dengan kegagalan. Hal yang perlu disebutkan juga adalah, ada juga sebagian kecil dari level 4 yang ikut serta. Mereka bukan orang biasa-biasa saja yang dilatih secara lambat, dan pada kenyataannya beberapa dari mereka bahkan bisa dibilang sebagai jenius.
Mereka dengan sengaja menunggu sampai mereka berada di tingkat keempat alam spiritual, itu sebelum mereka berpartisipasi dalam ujian murid dalam. Alasan mereka melakukan itu adalah, tentu saja hadiahnya. Ketika seseorang mencapai level 3, mereka bisa mulai melatih keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri adalah metode menyerang yang sangat kuat. Tidak hanya mereka dapat benar-benar menunjukkan kekuatan, mereka juga bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang melebihi batas tubuh mereka. Karena itulah keterampilan bela diri sangatlah berharga, dan bahkan keluarga kaya dan berkuasa yang telah ada selama beberapa generasi, itu tidak semua memilikinya. Itulah alasan mengapa semua keluarga harus mengirim generasi muda mereka ke berbagai sekolah untuk dilatih. Lalu di setiap sekolah, itu ada sejumlah besar keterampilan bela diri. Dan di dalam sekolah Azure Dragon itu sendiri, selama kamu menjadi murid pelataran dalam, kamu bisa mulai menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri juga dibagi menjadi beberapa peringkat, dan dari yang paling lemah hingga yang terkuat, semua itu ada 9 peringkat. Dalam pelataran dalam, buku keterampilan bela diri terbaik peringkat 3 hanya ada 1. Tapi dalam ujian murid dalam tahunan, orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan bela diri peringkat 4. Itulah mengapa orang-orang itu lebih suka berlatih di pelataran luar, dan tidak memasuki pelataran dalam. Itu mereka lakukan untuk buku keterampilan bela diri peringkat 4. Hei, bukankah itu yang Tian Yu? Wah, itu benar-benar dia. Dia sudah berada di alam roh peringkat keempat pada usia 13 tahun, dan sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia, ucap peserta lain. Dari lautan manusia ini, seorang pria muda telah menarik perhatian semua orang. Lebih tepatnya, itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar, dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan ini, kebanyakan dari mereka adalah orang yang jenius. Di mana yang Tian Yu sendiri adalah salah satunya. Namun tidak peduli berapa banyak bakat yang dimiliki yang Tian Yu, dia pada akhirnya hanyalah seorang bocah, dan akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan yang pertama. Ada banyak talenta yang tidak diketahui di Azure Dragon School, dan kadang-kadang ada murid jenius yang mungkin tidak bisa mengalahkan murid yang biasa-biasa saja. Contohnya adalah Duan Yuxuan. Kemudian murid pelataran luar lainnya, itu menunjuk dengan jarinya ke arah pemuda yang terlihat dingin. Orang tersebut bernama Duan Yuxuan. Dia telah berada di sekolah Azure Dragon selama 6 tahun, dan dia juga awalnya karakter yang tidak dikenal. Tetapi beberapa bulan yang lalu, dia secara tak terduga mengalahkan seorang murid dalam yang berada di tingkat keempat alam spiritual. Karena kejadian itulah, namanya tersebar luas dan menjadi karakter utama dari pelataran luar. Diamlah. Tiba-tiba saja suara keras dan jelas bergema. Melihat dari mana sumbernya, semua orang tidak bisa untuk tidak menatap kosong. Mereka segera melihat selusin siluet, yang muncul di peron tinggi dari aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua, dan mereka adalah tetua pelataran luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang masih muda, dia bahkan perempuan yang lumayan cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat, dan menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu ada 2 kaki yang lurus seputih salju, dan bisa dikatakan bahwa itu cukuplah sempurna. Tidak hanya tubuhnya yang menarik, penampilannya juga sangat indah. Dengan mata bulat bibir merah dan wajah yang oval, itu terlihat seperti wajah kelinci yang cantik. Dia adalah tetua kecantikan yang terkenal dari sekolah Azure Dragon, yaitu Surou. Surou sendiri adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azure Dragon pada usia 10 tahun, lalu dia memasuki pelataran dalam pada usia 12 tahun, dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Tapi sama halnya seperti semua orang yang optimis dan berpikir, bahwa dia akan menjadi murid nomor 1 Azure Dragon School.
Namun sayangnya, dia tiba-tiba saja malah menjadi tetua. Tidak ada yang punya informasi orang dalam tentang perubahan ini, dan bahkan hingga sampai saat ini, itu masih merupakan sebuah misteri, dan itu dibahas dengan antusias oleh orang-orang. Wah, Iti Surou. Bukankah dia seharusnya menjadi tetua di pelataran dalam? Kenapa dia datang ke pelataran luar? Ucap para peserta. Dengan kemunculan Surou, semua murid laki-laki membuka mulut mereka, dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Para murid pelataran luar masih sangat muda, dan kebanyakan dari mereka adalah remaja, bahkan beberapa ada yang masih anak-anak. Bagi mereka pada usia semuda itu, seorang wanita dewasa seperti Surou memiliki pesona paling luar biasa. Surou tidak memiliki kesan seorang tetua, itu ketika dia dengan apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut. Aturan ujian sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku, dan keluarlah dari gerbang lainnya. Dengan begitu, maka kalian lulus ujian. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Kalian bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pelataran dalam. Tapi sesuatu yang layak disebutkan adalah, bahwa orang yang pertama lulus pada tahun ini, maka dia akan mendapat hadiah spesial lainnya. Tapi itu bergantung pada perspektif seseorang, dan hadiah ini bisa lebih berharga daripada yang sebelumnya, jelas Surou. Setelah mengatakan itu, Surou dengan sengaja memperpanjang intonasinya. Segera, udara mempesona memenuhi seluruh aula. Pergilah, ucap Surou. Pada saat itu, sorak-sorai tak berujung bergema, dan puluhan ribu murid pelataran luar seperti kuda liar yang hilang kendali, saat mereka semua bergegas menuju gerbang besar. Chu Feng mengikuti arus manusia ini, dan terus bergerak maju. Akhirnya, mereka semua memasuki goa yang gelap dan dalam. Goa itu sangat luas, tetapi sangat gelap di sana. Bidang penglihatan sangat rendah, dan orang-orang juga tahu bahaya dari perangkap, yang dapat dipicu kapan saja. Cepat pergi. Untuk yang menginginkan skill peringkat 4 dan 5 Saint Spirit Graces, pergilah, ucap Surou. Tapi tentu saja ada beberapa orang yang peduli dengan uang, dan tidak peduli dengan kehidupan mereka. Mereka juga tahu bahwa ada bahaya, tetapi mereka tetap berjalan sendiri. Bahkan mereka tidak melihat ke belakang, dan bahkan ada beberapa orang yang seperti itu. Wush wush wush. Tapi setelah berjalan 100 meter, suara mendesis datang dari depan. Lalu jarum perak yang tak berujung ditembakkan dari dinding, dan mereka menembak ke arah kerumunan seperti hujan. Ah, wah, dalam sekejap, semua jenis jeritan bergema. Para murid yang bergegas di depan tertangkap basah, dan setengah lebih dari mereka banyak yang bertumbangan. Bagaimanapun juga orang-orang masih terus maju, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur. Pada akhirnya, mereka berlari ke dalam goa dengan marah. Meskipun jarum perak itu kuat, tapi jarum itu tidak akan membunuh mereka, dan mereka sudah mengetahui akan hal itu. Lagi pula itu hanya sebuah mekanisme saja, dan bagi orang-orang di alam spiritual tingkat ketiga, mereka bisa menghindarinya selama mereka berhati-hati. Ketika mereka terus masuk lebih dalam lagi, jarum-jarum perak itu semakin tebal dan terus semakin tebal, dan orang-orang yang mereka serang biasanya tertangkap basah. Dalam situasi seperti itu, banyak orang yang dengan cepat menjauhkan diri. Orang-orang yang berlari di depan, itu bukan lagi orang-orang yang datang dan berharap mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mereka yang ada di depan saat ini adalah orang-orang kuat, seperti yang Tian Yu dan Duan Yuxuan. Harus disebutkan juga, bahwa orang-orang itu memang tidak biasa. Ketika mereka berjalan di jarum yang seperti badai, mereka harus sangat berhati-hati. Tapi seolah-olah mereka meratakan tanah dengan sepatu mereka, dan sepertinya mereka tidak menjalankan mekanisme sama sekali. Mereka hanyalah orang-orang dalam perlombaan lari. Chu Feng selalu di belakang mereka dalam pasukan ranah spiritual,
yang terdiri dari orang-orang di tingkat 3. Dia melakukan itu karena dua alasan. Pertama, dia tidak ingin menonjol. Yang kedua, situasinya sangat istimewa, dan dia tidak ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya terlalu dini. Itulah sebabnya dia menunggu kesempatan, di mana dia bisa melampaui semua orang ketika tidak ada yang melihatnya. Duan Yuxuan, kamu sudah sangat tua, namun kamu bahkan tidak bisa menang daru anak seperti aku dalam perlombaan. Tidakkah kamu pikir itu agak memalukan? Ucap Yang Tianyu. Mendengus. Bocah cilik, dalam perjalanan kultivasi bela diri usia bukanlah masalah, dan hanya kekuatan yang bisa menentukannya. Jika kamu ingin bermegah-megahan, maka lakukan itu setelah kamu menang, balas Duan Yuxuan. Mari kita lalui waktunya sedikit. Hanya ada dua bayangan yang tersisa di bagian paling depan, mereka adalah Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Keduanya berada di level 4 dari alam spiritual. Salah satu dari mereka memiliki bakat yang luar biasa, dan yang lainnya memiliki banyak pengalaman. Mereka berdua cukup setara, dan ketegangan di antara mereka semakin kuat dan terus menguat. Itu karena mereka tahu, bahwa persaingan terbesar mereka adalah satu sama lain. Selama mereka menang atas lawan mereka, hadiah untuk menjadi yang pertama akan menjadi milik mereka. Wush! Tiba-tiba saja angin sepoi-sepoi datang dari arah depan. Keduanya terkejut ketika mereka melihat dari dekat, dan mereka tidak bisa membantu, tetapi memperlambat langkah mereka. Itu karena, kabut tebal muncul di depan mereka. Goa yang sudah gelap ditambah dengan kabut, itu berarti penglihatan mereka akan semakin buruk. Dengan begitu, itu juga sangat meningkatkan kesulitan menghindari mekanisme. Bahkan jika itu mereka perlu melakukannya dengan hati-hati. Kesempatan bagus, gumam Chu Feng. Namun ketika semua orang mulai melambat, Chu Feng diam-diam malah bersukacita. Dia maju dengan langkah besar, dan dengan suara deru, seluruh tubuhnya seperti panah yang meninggalkan busur saat dia terbang ke depan. Suara mendesing. Pada saat itu, Duan Yuxuan berkonsentrasi untuk menghindari jarum perak. Lalu tiba-tiba saja, bayangan hitam melintas melewatinya. Tanpa memberikan waktu baginya untuk bereaksi, orang itu menghilang dalam sekejap. Apakah aku merasakan sesuatu, gumam Duan Yuxuan. Dengan sekelebatan itu, ini membuat Duan Yuxuan merasa sedikit terkejut. Pada awalnya dia mengira kalau itu adalah Yang Tianyu, tetapi dia memperhatikan kalau Yang Tianyu berada tidak jauh di belakangnya. Hingga kemudian, dia pun terganggu dengan pikirannya. Chu Feng yang berhasil meninggalkan semua orang, dan Chu Feng pun tidak peduli pada mereka semua, hingga dia meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Setelah berjalan lama, dia tidak merasa lelah. Energi spiritual di dalam tubuhnya tak ada habisnya untuk digunakan, dan terus-menerus melonjak dari dantiannya. Tidak hanya itu saja, kecepatan dan kekuatannya, kekuatan pendengaran dan penglihatannya, itu semua melampaui orang-orang yang berada pada level yang sama dengannya. Setidaknya, itu sangat melampaui Duan Yuxuan dan Yang Tianyu. Chu Feng tidak terlalu terkejut pada kesempatan itu, karena itu adalah sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Itu karena, dia sudah melihat keistimewaan ini selama 5 tahun sebelumnya. Karena kekuatan rahasianya sudah kembali, dan itu memberinya kepercayaan diri yang tak tertandingi. Karena namun pada saat ini, tidak ada orang yang bisa menyebut diri mereka seorang jenius di depannya lagi. Saat ia berlari dengan kecepatan tinggi, Chu Feng akhirnya meninggalkan panggung ujian. Ia keluar dari goa yang gelap, dan tiba di tengah aula yang luas. Di ujung aula, itu ada platform tinggi yang terbuat dari batu. Di atas batu tersebut, itu suits ada beberapa item. Itu adalah buku keterampilan bela diri peringkat 4, dan 5 buah Spirit Saint Graces. Melihat hal-hal itu, Chu Feng tampak agak emosional. Akan tetapi, dia tidak mau terburu-buru. Justru sebaliknya, dia malah melihat pintu-pintu batu di sisi aula.
Jadi di balik itu adalah Fierce Beast yang legendaris. Gumam Chu Feng, lalu mulut Chu Feng pun melengkung sedikit. Dia sudah tahu bahwa ujian ini baru saja dimulai. Makhluk yang akan dia hadapi adalah makhluk mengerikan yang haus darah dan kejam, dan itu disebut Fierce Beast. Tetua Surou, lihatlah, ini terlalu mencengangkan. Aku sudah berjaga di sini selama bertahun-tahun, tapi ini benar-benar adalah pertama kalinya aku melihat seorang murid yang melewatinya dengan kecepatan seperti itu, ucap seorang tetua. Di dalam ruang batu misterius di istana bawah tanah, seorang tetua tua menatap batu yang berantakan, dan ada keheranan yang memenuhi tatapannya. Itu bukan batu biasa, dan itu adalah mekanisme yang ada di dalam istana bawah tanah. Batu itu akan berantakan dengan sendirinya, itu jika mekanismenya telah dipicu. Melihat hal itu, seluruh batu itu pun mulai berantakan. Yang hanya berarti satu hal, yaitu seseorang sudah melewati tahap mekanisme tersebut. Orang tercepat untuk menyelesaikan tahapan mekanisme, itu membutuhkan waktu 2 jam dari ujian sebelumnya. Namun pada saat ini, itu baru berlalu selama 1 jam saja. Akhirnya perubahan ini menarik perhatian semua orang. Sekitar selusin tetua di ruang batu berkumpul, dan mereka semua sangat terkejut. Tampaknya ada karakter yang menarik di dalam para murid pelataran luar tahun ini. Surou juga berkumpul, dan ketika dia melihat batu yang berantakan, dia mengangguk dengan puas. Karena sudah seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Biarkan aku membuatnya lebih menarik lagi, ucal Surou. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke atas batu itu, dan di sana ada 3 batu bundar yang tertanam di dinding. Tiba-tiba saja dia tersenyum aneh, dan memukul 3 batu tersebut. Jangan menyentuhnya, teriak para tetua. Melihat hal itu, semua tetua di sana sangat terkejut. Tapi itu sudah terlambat, karena pada saat itu ketiga batu tersebut sudah ditekan oleh Surou. Kenapa? Apakah kamu ingin memberitahu aku, bahwa batu-batu ini akan melepaskan Fierce Beast? Ucap Surou. Melihat para tetua panik, Surou juga merasa ada sesuatu yang salah. 3 batu itu memang melepaskan Beast Fierce, tetapi mereka tidak bisa ditekan pada saat yang sama. Jika mereka ditekan pada saat yang sama, mereka akan melepaskan semua Fierce Beast yang dipenjara pada saat yang sama. Monster itu memiliki 30 peringkat 2, 9 peringkat 3, dan 1 peringkat 4, balas seorang tetua. Setelah mengatakan itu, wajah tetua Li sudah pucat, dan suaranya sedikit bergetar. Para tetua yang menjaga di sana, dia memahami binatang buas itu dengan sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang kejam dan menakutkan, dan mereka berkali-kali lebih kuat daripada orang-orang yang berada di level yang sama. Melihat begitu banyak binatang buas yang dilepaskan pada saat yang sama, putaran pembantaian tidak bisa dihindari. Memikirkan puluhan ribu murid di istana bawah tanah yang dibantai oleh Beast Fierce bukanlah pemikiran yang menyenangkan. Mengapa kamu tidak mengingatkan aku sebelumnya? Seru Surou. Pada saat itu, wajah Surou juga sangat berubah. Tubuhnya segera bangkit, dan kemudian berhembus seperti angin. Ketika pintu batu itu terbuka, dia sudah menghilang. Tetua Li, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang tetua. Pandangan semua orang mendarat pada tetua yang sudah lanjut usia ini. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepatlah pergi, dan bantu dia. Tetua Li berteriak dengan marah dan bergegas keluar. Chu Feng telah mendengar tentang Beast Fierce yang terkenal, dan mereka adalah jenis makhluk yang bisa dibudidayakan. Mereka dibagi menjadi 9 peringkat sesuai dengan kekuatan mereka, dan mereka berkorespondensi dengan 9 tingkat kultivasi bela diri di alam spiritual. Namun dari rumor yang beredar, kekuatan peringkat 3 Fierce Beast jauh lebih kuat daripada seorang kultivator bela diri yang berada di tingkat 3 dari alam spiritual.
Dan sedangkan peringkat 3 Fierce Beast itu sendiri, bahkan dapat dibandingkan dengan kultivator di tingkat 4 dari alam spiritual. Itulah sebabnya, bahkan jika itu adalah Chu Feng, dia tidak akan berani sombong begitu saja. Dia tahu bahwa ada mekanisme di aula utama, dan ketika itu dipicu, maka para Fierce Beast akan muncul. Bang! Tiba-tiba saja suara keras bergema, dan pintu-pintu batu yang mengunci Fierce Beast mulai terbuka. Aneh. Aku bahkan tidak memasuki aula utama. Mengapa pintu-pintu batu terbuka? Ucap Chu Feng yang tercengang. Bang 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 bang. Tapi segera setelah itu, 40 pintu batu di samping aula utama semuanya langsung terbuka. Hal itu benar-benar mengejutkan Chu Feng. Itu karena dalam kegelapan di balik pintu-pintu batu itu, sepasang demi sepasang mata merah darah terbuka dan haus darah yang tebal, itu segera memenuhi seluruh aula utama. Sial, ini bukan lelucon kan, gumam Chu Feng. Dia dengan jelas mendengar bahwa di babak terakhir setiap ujian, itu akan ada satu Fierce Beast yang harus dihadapi. Tapi situasi macam apa ini? Mengaung. Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk memikirkan terlalu banyak, karena di depan matanya bayangan yang penuh sesak melompat keluar dari pintu batu tersebut, dan memasuki aula utama. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bentuk makhluk-makhluk itu mirip dengan harimau, tetapi ukurannya 2 kali lipat lebih besar. Seluruh tubuh mereka hitam legam, dan bahkan bisa melihat cakar serta gading yang seperti pisau, dan kemudian sepasang mata merah darah mereka. Ada total 40 Fierce Beast yang muncul lada saat ini. Karena penampilan mereka tidak terlalu berbeda, dan mereka harusnya dari jenis yang sama. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, Chu Feng menemukan bahwa ada garis-garis aneh di dahi mereka. Ini sudah jelas, bahwa itu adalah tanda peringkat dari mereka. Menggeram. Tepat pada saat itu salah satu Fierce Beast menggeram, dan mengarahkan pandangannya ke arah platform tinggi di bagian yang lebih dalam dari aula utama. Secara bersamaan, tatapan semua Fierce Beast dilemparkan ke arah platform tinggi, dan mereka mulai meneteskan air liurnya. Sial, kamu perampok, teriak Chu Feng. Melihat hal itu, Chu Feng menjadi marah. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan para binatang ganas ini mengambil harta berharga? Dengan mengutuknya, dia segera bergegas menuju platform. Menggeram, Chu Feng segera memasuki aula utama, dan dengan cepat tindakannya itu menarik perhatian para Beast Fierce. Itu adalah situasi yang tidak cukup bagus untuknya. Sebanyak 40 Fierce Beast secara bersamaan membiarkan Saint Spirit Graces, dan mereka semua mengepung Chu Feng untuk menyerangnya. Karena bagi mereka, darah dan daging manusia lebih menarik daripada obat spiritual. Segera, Fierce Beast peringkat 2 menyerang secara langsung. Tetapi dengan pukulan dari Chu Feng, dia langsung menghantam kepalanya. Monster itu bahkan tidak mampu bertahan dari serangan tunggal Chu Feng. Namun pada saat yang sama, beberapa Fierce Beast mengelilinginya untuk menyerangnya. Niat membunuh yang menakutkan, ini sudah cukup untuk membuat seluruh tubuh orang gemetar. Tapi Chu Feng tidak terlihat panik. Dia tampak seperti monyet yang melompat ke kiri dan ke kanan, itu saat dia menghindari kerumunan Fierce Beast. Setiap kali dia menyerang, setidaknya ada satu Fierce Beast yang mati. Pada saat itu jika dibandingkan dengan Fierce Beast yang kejam, Chu Feng adalah monster yang bahkan lebih menakutkan. Setiap bagian dari tubuhnya, itu seperti senjata tajam yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun memiliki kulit kasar dan daging tebal dari Fierce Beast, namun mereka tidak bisa menahan serangan dari Chu Feng. Pada saat itu Chu Feng bisa merasakan bahwa, tidak hanya energi spiritual yang tak berujung melonjak di tubuhnya, tapi ada juga Lightning Divine 9 warna yang ia cintai dan juga ia benci. Divine Lightning inilah yang memberinya kekuatan yang begitu kuat, dan membentuk tubuh yang sempurna untuknya. Menggeram. Di saat Chu Feng membunuh monster dengan marah, suara geraman yang tajam datang dari belakang. Ketika dia berbalik untuk melihatnya, dia tidak bisa membantu, tetapi malah terkejut.
Itu karena cakar tajam dari Beast Fierce yang cukup besar, kini sedang menuju ke arah kepalanya. Cakar besar itu berbeda dari yang lain, karena itu sedikit lebih kuat dari Beast Fierce lainnya. Jika dia terjebak di dalamnya, otaknya pasti akan hancur. Wuus! Chu Feng dengan refleks melompat kembali, itu ketika ia berusaha menghindari cakar besar tersebut. Akan tetapi, kecepatan cakar itu terlalu cepat. Meskipun Chu Feng bisa menghindari kerusakan, tapi cakar tersebut masih mendarat di dada Chu Feng. Bang! 5 cakar berdarah merobek dadanya, dan rasa sakit yang fatal membuat Chu Feng menangis keras. Aku akan mencabik-cabikmu, teriak Chu Feng. Selain merasakan sakit, Chu Feng bahkan menjadi lebih marah. Dia sudah melihat bahwa ada 4 garis di dahi Fierce Beast yang menyerangnya, dan ini menunjukkan bahwa itu adalah Fierce Beast peringkat 4. Jika dia adalah orang lain, maka tanpa ragu orang itu akan berbalik dan melarikan diri. Siapa yang peduli jika mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, bahkan kekuatan Fierce Beast tidak diragukan lagi akan lebih kuat daripada manusia. Tapi bukan hanya Chu Feng tidak melarikan diri, ia bahkan dengan gila menerkam ke arah Fierce Beast tersebut. Gerakan yang tidak mempedulikan hidupnya, ini bahkan membuat Fierce Beast yang tidak cerdas itu menjadi ragu secara tidak sadar. Dentang! Saat Fierce Beast itu ragu-ragu, Chu Feng dengan kuat mendaratkan pukulan di dahinya. Tetapi tidak ada ledakan darah seperti yang diharapkan. Justru sebaliknya, ada suara yang cukup keras, seolah-olah baja dan besi sedang bertabrakan. Bahkan Chu Feng merasakan gelombang kepedihan dari tinjunya, dan seolah-olah tinju itu tidak mendarat di kepala Fierce Beast, melainkan mendarat di dinding tembaga dan besi. Menggeram, pukulan Chu Feng ini bukanlah masalah yang kecil. Fierce Beast itu mulai meratap, dan bahkan mundur beberapa langkah. Ini sudah jelas, bahwa serangan itu juga terasa sakit. Matilah, teriak Chu Feng. Melihat bahwa serangannya memiliki efek, Chu Feng sudah tidak menahan diri lagi. Dia segera mengayunkan lengannya, lalu gambar-gambar pukulan itu memenuhi udara yang terbang ke segala arah, dan juga tinjunya yang besar seperti badai. Serangan itu terus-menerus meninju tubuh Fierce Beast tersebut. Harus disebutkan bahwa, kekuatan serangan Chu Feng ini terlalu kuat. Di bawah serangan gilanya, Fierce Beast yang beberapa kali lebih besar darinya ini terus didorong mundur. Beast Fierce Beast lainnya yang ingin melancarkan serangan mendadak terhadapnya, mereka juga tidak diragukan lagi telah menerima pukulannya, dan kemudian terbunuh begitu saja. Pada akhirnya, semua 40 Fierce Beast sepenuhnya dibunuh oleh Chu Feng. Sejumlah besar tubuh dan kepala mereka berantakan, dan kematian mereka sangat menyedihkan. Tubuh peringkat 4 Fierce Beast masih utuh, namun otaknya yang besar dikempiskan oleh Chu Feng karena masih hidup. Chu Feng saat ini berdiri di genangan darah, dan dia tampak sangat kelelahan. Setelah pertumpahan darah itu, luka yang lebih menakutkan muncul di tubuhnya, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhnya. Selain serangan Fierce Beast peringkat 4, luka yang disebabkan oleh yang lainnya itu hanya memar-memar saja, dan mereka bahkan tidak menggoresnya. Seberapa kuat tubuh yang ditakuti ini? Pikir Chu Feng. Itu adalah pertanyaan yang Chu Feng tanyakan pada dirinya sendiri. Dibandingkan dengan Fierce Beast itu, dia merasa memiliki tubuh baja dan tulang besi. Tubuhnya itu melebihi batas manusia, dan sekali lagi dia mengenali kelebihannya ini. Setelah melihat sekeliling dengan matanya, Chu Feng melompat ke platform yang tinggi. Tanpa melihat mereka, dia mengambil buku keterampilan bela diri dan Saint Spirit Graces. Setelah melakukan itu, Chu Feng tidak berencana membuka pintu besar yang tertutup. Dia segera kembali ke arah dari mana dia berasal, dan kemudian masuk kembali ke tahap mekanisme. Belum lama Chu Feng pergi, dari di dalam ruang batu yang menutup Fierce Beast, sekitar selusin bayangan orang telah keluar. Selusin orang yang memimpin itu adalah Surou. Pada saat itu, apakah itu Surou atau para tetua, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka hanya melihat,
Chu Feng terus-menerus memukuli Fierce Beast peringkat 4 yang sudah mati. Tetapi untuk berpikir bahwa begitu banyak Fierce Beast hanya dibunuh oleh satu pemuda saja, itu benar-benar tidak pernah terbayangkan. Tetua Li, siapa anak itu? Su Rou bertanya. Akan tetapi, Tetua Li tidak menanggapinya. Dia melihat tetua lainnya di belakangnya, dan kemudian semua tetua menggelengkan kepala mereka. Kamu tidak tahu nama murid yang luar biasa itu? Tanya Su Rou. Alis Su Rou berkerut, dan menunjukkan sedikit ketidaksenangan. Akan tetapi, ada terlalu banyak murid pelataran luar. Jika dia menyembunyikan kekuatannya, maka kita telah, wajah Tetua Li penuh dengan ketidakberdayaan. Terserah. Cepat cari tahu tentang latar belakangnya, dan kemudian ceritakan. Dan juga, jika dia tidak ingin mengekspos kekuatannya, maka tinggalkan sesuai keinginannya, dan jangan biarkan dia tahu bahwa kita sedang mencoba memahami kekuatannya, perintah Su Rou. Siap, seperti yang kamu inginkan, Tetua Li dan yang lainnya merespons dengan hormat. Saat menghadapi tetua pelataran dalam ini, mereka tidak berani untuk tidak hormat. Su Rou memandang secara mendalam dan penuh arti ke arah di mana Chu Feng pergi, dan setelah itu barulah dia memasuki ruang batu sambil merenungkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.